Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulan Ika Rahayu, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, golongan 2, angkatan 16, kelompok 1. Jabatan saya saat ini adalah sebagai perawat pelaksana, bertugas di Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Rumah Sakit Paru Sidawangi terletak di kaki Gunung Ciremai di antara dua wilayah, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Luas wilayah sekitar 100.400 meter persegi dengan dibagi 49.830 meter persegi wilayah Kabupaten Kuningan dan 53.570 meter persegi wilayah Kabupaten Cirebon. Sejarah Rumah Sakit Paru Sidawangi berawal pada 21 November 1939, dibangun sebagai Sanatorium Sidawangi, kemudian pada tahun 1949 menjadi Rumah Sakit Umum Palang Merah Belanda. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru Dirjen Jan Med Depkes. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Rumah Sakit Paru Sidawangi sudah mendapatkan perizinan rumah sakit dan mendapatkan akreditasi sempurna. Instalasi gizi tersertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kekuatan sumber daya manusia Rumah Sakit Paru Sidawangi dengan total SDM 307 orang yang terbagi antara lain tenaga medis 38 orang, diantaranya adalah dokter spesialis paru, dokter spesialis dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis obgyn, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis bedah, dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis patologi anatomi, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis rekamedik, dokter spesialis patologi klinik, dokter umum 14 orang, dan dokter gigi umum 2 orang. Kemudian tenaga kesehatan 140 orang, tenaga non-kesehatan 144 orang. Layanan saat ini di Rumah Sakit Paru Sidawangi terdiri menjadi dua, yaitu layanan rawat jalan dan layanan rawat inap. Layanan rawat jalan sendiri terdiri dari poli paru, poli umum, klinik tulip atau layanan HIV/AIDS, pelayanan telemedicine atau konsultasi, dan klinik MCU. Klinik poli paru terbagi menjadi klinik spesialis paru, klinik TBMDR, klinik PAL paru, klinik berhenti merokok, dan unit DOT. Poli umum terbagi menjadi klinik penyakit dalam, klinik spesialis anak, klinik spesialis jiwa, klinik gizi, klinik gigi, klinik kebidanan dan kandungan, klinik rehab medik, klinik bedah, klinik spesialis bedah ortopedi, klinik Rosalina atau klinik korban kekerasan, dan klinik radiologi. Ruang perawatan rawat inap di Rumah Sakit Paru Sidawangi terdapat 101 tempat tidur yang terdiri dari ruang perawatan infeksius, ruang perawatan infeksius, ruang intensif, dan ruang isolasi. Ruang perawatan infeksius terdiri dari ruang PIP, kelas 1 dan kelas 3 anak dan dewasa. Ruang perawatan infeksius terdiri dari kelas PIP, kelas 1 dan kelas 3. Ruang intensif terdiri dari ICU, RICU, PICU, dan NICU. Kemudian ruang isolasi terdiri dari isolasi pasien TB/RO, isolasi pasien COVID-19, dan ruang isolasi bertekanan negatif. Kami mengutamakan kebersihan, kerapihan, kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang memadai. Rencana pengembangan Rumah Sakit Paru Sidawangi ke depannya menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Jawa Barat dengan cara bertransformasi menjadi rumah sakit umum dengan unggulan paru terlengkap dan berkelas dunia, serta menjadikan rumah sakit infeksi tropikal. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana. Yang ketiga, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang keempat, menjadi rumah sakit pendidikan, pusat riset, khususnya riset kesehatan paru di Indonesia. Yang kelima, mengembangkan hospital tourism dan hospital without well. Saya perawat. Tugas
jabatan fungsional perawat, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Untuk tugas perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, mengkaji kondisi pasien, lalu menegakkan diagnosa keperawatan, merancang tindakan keperawatan kepada pasien, kemudian mengevaluasi segala jenis tindakan-tindakan tersebut, dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Standar pelayanan yang harus dicapai, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan memberikan pendidikan kesehatan. Meningkatkan kompetensi bidang dengan mengadakan dan mengikuti seminar dan pelatihan. Kami juga berkolaborasi dengan tim medis lain terkait kondisi pasien dan tindakan-tindakan keperawatan yang akan dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.